Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Mengapa Pak Prabowo menang dan terpilih menjadi presiden kita? Karena rakyat memang menghendaki beliau memimpin kita semua. Selama 3-4 bulan saya mengunjungi 85 kabupaten dan kota. Terpilih menjadi presiden mendatang karena di lapangan, di desa, kecamatan, dan kota, saya mendengarkan langsung, mengetahui langsung bahwa dukungan rakyat sangat kuat. Ini sejarah. Jangan melukai hati rakyat yang memang ingin memilih Pak Prabowo menjadi pemimpin mereka. Berkaitan dengan kenapa harus dibatasi 40 tahun usia capres dan cawapres. Mereka inginkan lebih rendah. Ada juga yang menginginkan, oke, kalau menjadi capres cawapres diturunkan, tolong jangan juga terlalu tua. Dibatasilah maksimal 70 tahun supaya efektif masa bakti seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden. Itu sepenuhnya hak rakyat, boleh, tidak dilarang. Namanya pemikiran dan itu bukan kitab suci, umur atau usia baik capres maupun cawapres. Oleh karena itu saya tidak menyalahkan dan tidak menganggap itu keliru, boleh. Yang saya soroti, yang saya amati, mengapa dibawa ke MK? MK itu penjaga pengawal konstitusi. MK tidak boleh melakukan kegiatan memutus perkara yang tidak diatur dalam konstitusi. Itu berarti kan malah keliru. MK tidak boleh melanggar konstitusi. Pagar tidak boleh makan tanaman. Begitu. Karena usia itu diatur oleh undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab bikin undang-undang? Ya kembali Presiden dan DPR RI. Sedikit kontribusi DPD. Kembalikan ke situ. Kalau memang dianggap terlalu tua untuk capres-capres bisa 35 atau misalkan nanti nggak boleh lebih 70 tahun, serahkan kembali kepada Presiden dan DPR RI. Begitu. Kecuali kalau misalkan konstitusi mengatur, misalkan tidak boleh ada pembatasan usia. Konstitusi misalnya, undang-undang ada pembatasan 40 tahun. Nah baru itu dilakukan judicial review, MK menguji apakah bertentangan dengan konstitusi. Ini nggak ada urusannya dengan konstitusi. Jadi bukan kewenangan MK, salah alamat. MK harus hati-hati, jangan sampai nanti justru melanggar konstitusi. Kan hanya 4 tugas MK itu. Satu yang itu menguji undang-undang terhadap konstitusi, kemudian sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, kemudian urusan pembubaran partai politik, dan satunya lagi memutus sengketa hasil pemilu. That's it. Jangan keluar dari itu, supaya tertib negara ini. Jangan ada tambahan-tambahan yang justru ya merusak gitu. Itu pandangan saya terhadap debat polemik tentang usia baik capres maupun cawapres. Sampai sekelas mantan presiden 2 periode yang bernama Susilo Bambang Yudhoyono pun demikian. Lucu jadinya gitu. Sekelas SBY yang bilang sekarang saya akan turun gunung, tapi ternyata cara-caranya sangat tidak menunjukkan kenegarawanan. Ya tentu sangat kita sayangkan gitu. Kok bisa, kok mau selevel itu terbawa cara-cara yang receh gitu. Ini bisa muncul antipati loh. Grassroots Demokrat tuh masih banyak itu yang ke Amin, bahkan mungkin bertambah. Apalagi setelah saya diskusi dengan siapa tempo hari namanya, saya agak lupa, yang viral juga itu, Aksa atau siapa ya. Nah, itu kan kader Demokrat sejati
yang kemudian sekarang menggaungkan lintas Sumatera untuk memenangkan Amin. Karena menurut beliau itulah bentuk konsistensi untuk perubahan dan perbaikan yang diusung oleh Demokrat. Tapi yang di atasnya tidak, terpasung. Bahkan mungkin barangkali gara-gara sedikit komunikasi yang tidak efektif, tidak mau diselesaikan, akhirnya memilih jalan ke baperan. Dari dulu memang kita sering dengar juga SBY ini baper gitu. Dikit-dikit curhat, dikit-dikit curhat. Curhatnya ke rakyat lagi. Harusnya rakyat yang curhat ke presiden. Ini presiden yang curhat ke rakyat. Tapi nggak apa-apa lah, itu masa lalu ya. Nah sekarang kita akan lihat sebuah video yang menayangkan bagaimana seorang SBY ketika wartawan bilang amin, 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 SBY bilang kobul. Itu lucu sekali gitu. Detik-detik SBY tak mau bilang amin. Ini kalau tidak salah tempatnya di Aceh lagi. Jadi berfoto di depan Masjid Aceh. Saya nggak tahu kelompok ini apakah sholat berjamaah juga di dalam masjid, tidak gitu, atau hanya sekedar bertemu dan pergi. Kan kita sangat ingin melihat Pak Prabowo memimpin sholat gitu kan. Keren sekali itu kan, Pak Prabowo Muslim. Kalau mau memimpin negeri dengan mayoritas Muslim, harusnya terbiasa juga mimpin sholat. Ceramah di masjid, menjadi khotib. Kan itu yang kita inginkan. Karena selama ini, terutama di satu dekade terakhir ini, kami umat muslim merasa seringkali dalam banyak hal, kami yang mayoritas ini diperlakukan seperti minoritas. Iya kan? Bagaimana sampai ada ulama dikriminalisasi? Dan mereka diam saja. Padahal ulama itu yang memperjuangkan Prabowo. Ketika ulamanya dikriminalisasi, tidak ada satu kata pun pembelaan. Jadi pengkhianat ini. Ya, saya ingin tegas katakan pengkhianat ini. Pengkhianat terhadap ulama, pengkhianat terhadap emak-emak, dan terhadap rakyat Indonesia. Kita lihat videonya ya. Nah, ini judulnya malah turun bro. Wartawan, amin, amin, amin. SBY kobul. Oke, kita lihat ya detik-detiknya nih. Masa depan, amin. Amin. Takbir. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Masa depan, amin. Amin. Takbir. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Di antara detik 27-28 ya. Memang suaranya tidak terdengar jelas karena ini bukan kamera yang untuk khusus wawancara, tapi kita dengar sayup-sayup kobul. Nah, yang lain bahkan sudah dipancing oleh takbir Allahu Akbar. Tidak ada juga. Tidak ada satupun dari mereka yang meneriakan takbir. Padahal di depan masjid, itu layak sekali. Allah Maha Besar. Manusia itu tidak ada yang besar, hanya Allah yang Maha Besar. Manusia itu remeh temeh. Saya nggak tahu apakah ada kesadaran itu dari orang-orang hebat yang berada di depan layar kaca ini ya. Kita ulangi sekali lagi di detik antara 26, 27, 28. SBY bilang yang lain amin, ini kobul. Masa depan, amin. Amin. Takbir. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Masa depan, amin. Amin. Takbir. Amin. Ya, di detik ke-10 dan di detik ke-28 ya. Itu memang diulang videonya biar kedengaran jelas. Segitunya ya. Astaga Pak SBY, pernah saya kagumi, gak cuma baperan, ternyata dendaman juga ya. Semenjak kapan dalam Islam berdoa diakhiri dengan kabul? Semenjak AHY nggak diamini untuk jadi cawapres, amin. Anies.
Wah, ada Timbul, Samsul, Kobul katanya. Ini geng UL. Miris banget sama citra Pak SBY di senja usia politiknya. Mendukung paslon haram konstitusi hanya karena sakit hati anaknya tak dipilih. Di hampir semua survei, partai yang bersangkutan juga masuk ke dalam partai mediocre. Hilang sudah wibawa yang dulu kita lihat di SBY. Sejak otaknya korslet mendukung Plongo Junior. Oh, ini Kobul ini. Aduh, kabul. Amin Pobia, saya rasa SBY ini orang cerdas loh. Kenapa bisa seperti itu? Ya barangkali kalau sudah tersandera ya begini kelakuan. Citramu sebagai presiden yang dikagumi rakyat 10 tahun menjabat jadi sirna ketika tidak bisa legowo saat Pak Anies belum ambil keputusan atas ambisi Anda untuk mencalonkan AHY sebagai cawapres. Di masa Anda demokrasi sudah terbangun tapi kini malah berkoalisi dengan para perusak demokrasi. Ini bisa dibilang karena nilai setitik hancur susu sebelanga. Mahakarya SBY alias Pak Kabul. Jadi saya kira mulai dari hari ini besok lusa ini Pak SBY akan diganti namanya Pak Kabul ini. Dugaan saya begitu ya. Netizen ini kan kreatif ini. Kasihan Pak BY udah turun gunung di jalan dia harus jumpa Amin di mana-mana yang coba dia hindari demi seorang kawannya yang ia sidang etik dulu. SBY adalah kalau tidak salah satu penanda tangan. Bersama Pak Agung Gumelar, Pak Fahru Rozi dan para jenderal lainnya. Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Agung Gumelar mempertanyakan sikap politik koleganya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang secara diam-diam mendukung Prabowo Subianto tanpa sepengetahuan Partai Koalisi Perubahan. Agung dan SBY adalah mantan Jenderal TNI yang pernah menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira. DKP dibentuk pada 1998 oleh Panglima ABRI. Agung membeberkan fakta bahwa SBY merupakan salah satu orang yang ikut menandatangani keputusan pemecatan Prabowo dari ABRI. Dalam keterangannya, Agung merasa bingung dengan sikap SBY yang tidak konsisten. Ia mengkritik dukungan SBY kepada Prabowo. Pasalnya SBY termasuk salah satu dari 7 anggota DKP yang ikut menandatangani surat rekomendasi berisi pemecatan terhadap Prabowo. Jika benar SBY akan mendukung Prabowo, maka dapat disimpulkan bahwa dukungan itu tidak benar-benar tulus. Agung mengatakan sebelum keluar rekomendasi pemberhentian Prabowo, DKP telah melakukan kerja penyelidikan selama 1 bulan. Dari hasil pemeriksaan mendalam ternyata didapat fakta bukti bahwa Prabowo telah melakukan pelanggaran HAM berat. Negarawan yang kemarin saya acungin jempol, namun sekarang miris dilihatnya. Kasihan, agama dipolitisir, agama jadi tidak terlihat suci karena ambisi kekuasaan manusia. Nggak kebayang jika nanti ada yang memakai kata Allah. Kasihan lihat SBY di hari tuanya bukannya bahagia main dengan cucu-cucu tapi malah sibuk cawe-cawe di dunia politik. Semoga masih menambah tabungan amal Pak. Masih sempat. Jangan malah nambah tumpukan dosa gegara putra kesayangan. Sekelas mantan presiden saja otaknya bisa dikelabui dengan kata amin. Begitulah dahsyatnya pengaruh kata amin. Agus Yudhoyono kasihan gak jadi cawapres di sana maupun di sini. Jadi makin ke sana ya makin ke sini. Kasihan SBY orang cerdas dipaksa bodoh. Mendowngrade otak menjadi bodoh itu sakit gak ya? Doa pasti diakhiri amin. Tapi kok diganti Kobul? Kasihan sekali Bapak ini.